Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik magang semuanya. Nah, di video ini kakak akan membahas mengenai slow-mo yang kemarin sudah dibahas frame rate ya. Nah, pada video ini mungkin pembahasannya spesifik yaitu pada materi slow-mo aja ya, supaya bisa paham lebih lanjut apa itu slow-mo. Nah, slow-mo itu kalau di dalam dunia editing adalah gerakan lambat ya, dimana suatu video itu mengalami pergerakan lambat supaya mendapatkan momen ataupun hasil yang dirasa bagus gitu ya. Nah, semisalnya nih ada satu video yang momennya itu bagus. Nah, video itu kalau misalnya di pergerakan lambat, digerakin lambat ya maksudnya, itu menjadi suatu kesan tersendiri, jadi lebih bagus dan juga lebih estetik seperti itu ya. Nah, cara untuk membuat slow-mo sendiri itu di Adobe Premiere Pro tuh ada beberapa macam ya. Ada yang pakai frame, ada yang berdasarkan frame dan juga ada yang berdasarkan optical flow. Nah, di dalam fungsi-fungsi frame dan juga optical flow itu tuh memiliki perbedaan tersendiri, di mana kalau frame itu berdasarkan frame rate. Semakin tinggi frame yang kita, maksudnya semakin tinggi frame rate ya dari video kita, itu membuat slow-mo akan semakin mudah di dalam metode fungsi frame. Tetapi kalau misalnya kita punya device yang menangkap ataupun mengcapture video tetapi dengan hasil yang pas-pasan, misalnya 30 frame per second, itu disarankan lebih ke optical flow. Karena optical flow ini menurut kakak ya, dia memainkan atau memerankan dari ilusi optik. Itu tuh dia mengeblend, istilahnya tuh menyatukan frame sebelumnya ke frame berikutnya ya, jadi bukan secara frame. Bisa dikatakan video yang tadinya 30 frame rate per second itu bisa di slow motion dengan menggunakan optical flow. Nah, caranya itu mungkin akan dibahas di video berikutnya ya, karena ini membahas spesifik tentang slow motion yang dasarnya aja dulu. Mungkin yang untuk optical flow seperti inilah contohnya. Oke, terkait slow motion, bagaimana cara kita membuatnya di Adobe Premiere Pro. Di sini kita udah buka ya program Adobe Premiere Pro. Selanjutnya kita cari bahan video yang ingin kita slow motion. Misalnya di video mana nih? Kurang tahu. Nah, ini nih. Misalnya kita video inilah ya yang ingin dijadikan slow motion. Nah, langsung saja kita buat sequence-nya berdasarkan frame rate, ataupun bisa kayak gini ya caranya, di drag, maka dia otomatis atau secara default mengikuti settingan dari video kita. Nah, kakak pengen videonya itu slow motion tapi dengan cara sequence-nya itu berbeda, frame rate-nya berdasarkan berbeda frame rate-nya dari video di awal, karena kita ingin gerak lambat ya. Artinya frame rate dari video yang kita punya itu akan dibagi. Misalnya nih kalau 30 frame per second dan di sininya 60 frame per second, berarti dia melambatkan video hanya sampai 50% aja atau setengah dari total frame rate yang kita punya. Seperti itu. Tetapi kalau misalnya udah 60%, itu mungkin bisa dilihat patah-patah ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita buat dalam 25 frame per second aja. Kemudian ini frame size-nya 1920, kemudian square pixel. Setelah itu klik OK. Nah, ini sequence baru yang frame rate-nya itu 25 frame per second. Kemudian kita tarik ke sini.
keep exciting. Nah, setelah itu kita buat slow motion dengan cara klik kanan, kemudian oh ya bentar, tadi ada bagian tertentu ya yang sudah di cut. Ini kita copy aja, kemudian pastekan. Nah, ini dihapus yang di awal tadi. Nah, kemudian coba kita klik kanan dan speed duration. Di sini kita buat 50% frame sampling. Nah, seperti ini. Nah, dia akan gerak lambat ya. Nah, seperti inilah hasilnya. Jadi dalam membuat slow motion itu kita nggak boleh sembarangan ya. Kita perhatikan dulu frame rate dari video yang kita punya. Semisalnya kalau frame rate video kita itu 60 fps, itu paling kita diperbolehkan membuat gerak lambat atau slow-mo itu paling mentok 55%. Masalahnya dalam video ya, kalau semisalnya sampai kurang dari 23 fps, itu kesannya menjadi patah-patah, sudah menjadi patah-patah. Nah, makanya titik paling bawah dalam gerakan suatu video itu palingan 23,9 ataupun bisa dibilang 24 fps ya. Oleh karenanya dalam membuat slow motion, perhatikan dulu video yang kita punya memungkinkan atau enggak untuk dibuat gerak lambat. Ya, sebenarnya ada satu cara yang dimana kita mempunyai video pas-pasan tetapi dipaksa gerak lambat, itu ada caranya. Nah, mungkin bisa dibahas di lain video ya. Nah, kemudian ini kan berdasarkan frame sampling. Coba kita frame blending itu seperti apa. Nah, ini di rendering dulu biar lancar. Nah, seperti itu ya. Ini kita copy dulu untuk membandingkan ya antara frame blending dengan frame sampling. Nah, seperti ini. Jadi frame sampling dia berdasarkan frame asli dari frame rate. Kalau misalnya frame rate-nya tinggi, ya dalam membuat slow motion dengan metode frame sampling itu akan itu sudah bagus ya. Tetapi kalau misalnya kita membuat slow motion dengan frame blending, seperti yang kakak bilang di awal, dia memainkan opacity. Nah, dimana pada saat gambar yang sudah lewat itu opacity-nya akan berkurang, kemudian gambar yang akan datang opacity-nya bertambah. Seperti itu. Blending. Nah, di sini namanya blending ya, blending. Jadi tingkat transparan suatu gambar seperti itu, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat dia beda ya, beda sekali dengan yang di awal dengan yang frame sampling. Dimana kalau kita lihat tiang ini itu ngeblur, maksudnya menjadi transparan ya pada sisi-sisinya, sedangkan yang frame sampling itu biasa aja. Nah, tidak ngeblur di semua sisinya. Tapi kalau frame blending itu ngeblur, maksudnya tuh transparan ya, bukan ngeblur, maaf, transparan di sisi-sisinya. Demikian juga yang ini, yang objek bulat ini. Kalau misalnya di frame sampling dia biasa aja, tetapi kalau misalnya di frame blending dia menjadi transparan di sisi kiri dan kanannya. Kemudian yang ketiga adalah optical flow. Optical flow ini dia memainkan ilusi optik. Untuk lebih rincinya mungkin nggak dijelasin di video ini ya. Nah, seperti inilah efek dari optical flow ini. Dia gambarnya itu seperti pecah, bisa dibilang seperti itu. Tapi dengan metode optical flow ini, dia akan menjadikan suatu slow motion atau suatu video gerak lambat gitu ya menjadi sempurna dan bagus, asalkan dengan dengan perhitungan yang maksimal seperti itu ya. Maksudnya perhitungan seperti apa? Berdasarkan frame rate yang kita punya, itu sampai berapa persen kita harus membuat gerak lambat.
Jadi kalau semisalnya perhitungannya salah, maka dia akan membuat gambar menjadi pecah-pecah. Misalnya coba kita 30 ataupun semisalnya 20 lah ya, sampai ngedown banget. Bisa dilihat ya, ini hasilnya maksimal loh. Nah, dia lambatnya itu maksimal. Sedangkan kalau misalnya kita bandingkan dengan yang sebelumnya ya, ini sampai 20%. Kemudian ini downkan sampai 20% juga. Nah, itu seperti apa? Nah, seperti inilah hasilnya. Jadi nggak maksimal. Nggak selembut dengan yang optical flow tadi. Nah, ini. Nggak selembut ini. Ya, begitu juga dengan yang frame sampling. Ini frame blade. Ini frame sampling. Nih, frame sampling. Kemudian kita coba sampai 20%. Nah, dia macet-macet. Seperti itu ya. Jadi dalam videografi, kita membuat slow motion itu yang paling sempurna adalah optical flow. Itu yang paling bagus. Tetapi resikonya kalau semisalnya gambarnya dipaksa terlalu lambat ya, itu akan berefek pada objek di dalam gambarnya itu. Seperti lengket ke objek yang sedang bergerak dalam tanda kutip cepat. Ini kan objeknya cepat, sedangkan ini objeknya lambat karena dia di belakang ya, sedangkan ini di depan. Nah, bisa dibilang lengket dia. Coba kalian perhatikan baik-baik. Nah, ini maksudnya nih. Ini maksud kakak yang lengket, bisa dibilang seperti itu ya, atau bisa dibilang juga patah dan nggak sempurna. Memang kalau kita lihat sekilas itu dia sempurna banget, dalam artian gerak lambatnya itu bagus. Tetapi kalau kita perhatikan lebih detail, itu seperti ini gambarnya, yang optical flow. Nah, sedangkan yang dua metode tadi, dua fungsi frame sampling dan frame blend, itu bisa kelihatan banget ya, patah-patah. Nah, tetapi beda kalau misalnya dengan optical flow. Dia harus lebih detail dulu kita lihat, baru ketemu yang namanya kekurangan. Nah, seperti ini. Inilah maksud yang kakak bilang. Nah, coba kalian perhatikan kabelnya ini. Nah, dia seperti lengket ke objek-objek yang lain. Nah, seperti itu ya yang kakak maksud. Nah, mungkin untuk pembahasan lebih detailnya mengenai frame rate ataupun slow motion di metode optical flow akan kakak bahas mungkin di lain video ya, karena ini secara dasarnya aja. Dan mungkin sampai di sini dulu videonya. Terima kasih, selamat belajar lagi dan semangat belajarnya ya. Silahkan bertanya kalau ada yang ingin tanyakan. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.